Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Yuda di Kang Yuda Official. Sahabat serba-serbi podcast, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih bisa bertemu secara online, silaturahmi secara online, dengan kita melanjutkan kajian buku Cinta Negeri ala Gusmus yang berjudul Umat Butuh Dokter Kemasyarakatan. Berkaitan dengan tema ini, kita sebagai manusia ini tidak lepas akan aspek kesehatan. Namun yang kita bahas kali ini bukan dalam hal kesehatan jasmani. Yang kita bahas di sini adalah mengenai tentang etika atau moral seseorang dalam bermasyarakat atau bersosial. Jadi pada keterangan di buku karya Gusmus ini menyampaikan banyak orang tua yang menitipkan pendidikan anaknya ke sekolah kedokteran agar mampu mengobati raga yang sakit. Tetapi jarang sekali mereka yang menitipkan ke sekolah akhlak dan kemasyarakatan supaya sanggup menyembuhkan akhlak umat dan menata sistem kemasyarakatannya. Dalam hal ini kita tahu bersama bahwasanya sekolah yang dimaksud ini adalah pondok pesantren. Sedangkan dalam kandungan kitab Iddatun Nasyi'in, kenyataan tersebut terjadi lantaran adanya kerusakan jiwa yang mengunggulkan hal-hal yang bersifat material daripada yang moral. Ya, jadi di sini sekolah akhlak adalah pesantren. Jadi dalam zaman-zaman ini memang banyak sekali masyarakat maupun tua maupun muda ini sedikit terganggu pada pada moralnya. Ya karena memang perkembangan zaman, modernisasi dan lain sebagainya yang tidak bisa dicegah, dalam arti tidak bisa diatur. Dia tergerus. Umat memang membutuhkan lulusan sekolah kedokteran dan sekolah akhlak. Namun para dokter kemasyarakatan dan ahli budi pekerti lebih diperlukan ketimbang orang-orang yang sekedar bisa mengobati penyakit jasmani saja. Karena kita tahu sendiri bahwasanya perkembangan zaman ini sangat mempunyai pengaruh besar terhadap moral etika anak zaman sekarang. Masyarakat kini dilenakan oleh berbagai godaan yang serba duniawi. Jadi kalau kita paskan di dunia sekarang, itu banyak orang yang hanya memikirkan material saja, dalam arti duniawi saja, tidak memikirkan kelak bagaimana, seperti apa. Di mereka banyak yang terjerat oleh budaya konsumtif. Untuk memperbaiki masyarakat yang sakit, para reformis mesti melakukan usaha yang tertata dan terkondisikan. Mereka harus mampu membangun kesadaran di masyarakat, karena sesakit apapun mereka pasti memiliki nilai-nilai baik yang terpendam. Ini harus ada yang membangkitkan, ya dokter masyarakat tadi, yang menata atau memfokuskan kepada ilmu-ilmu moral dan akhlak kepada umat manusia atau masyarakat sekitar kita. Umat tidak akan bangkit kecuali dengan pendidikan budi luhur, menjebol akhlak yang rusak dan menata sistem kemasyarakatannya.
entah namanya revolusi mental, revolusi moral, atau apapun. Yang jelas kelakuan-kelakuan buruk itu harus dikikis serentak dengan gerakan massal. Tentunya dengan gerakan-gerakan yang baik dan tidak memaksa. Ya, jadi sebagaimana Kanjeng Nabi Muhammad ini diutus ya untuk menyempurnakan akhlak sebagai uswatun hasanah atau contoh teladan, suri teladan bagi umat manusia. Jadi banyak sekali ya saya juga miris mengenai moral akhlak anak zaman sekarang ya, khususnya di usia anak-anak remaja yang mau ke dewasa. Itu sekarang banyak sekali yang mungkin agak ngomongnya agak tidak tertata, pola bahasanya kurang baik dan lain sebagainya. Ini harus kita obati ya secara moral, secara akhlak. Jadi terlepas dari pendidikan formal, pendidikan yang ada di sekolah, kita harus juga mendidik karakter akhlaknya tadi. Banyak juga di satu sisi atau di lain sisi orang-orang yang katakanlah usianya lebih muda namun mempunyai ilmu yang lebih tinggi daripada yang berusia lebih dewasa itu banyak. Namun dalam penyampaiannya mungkin terkadang agak kurang sopan. Ya, ini kan perlu kita sikapi dengan pemeliharaan atau pelajaran bahasa-bahasa yang santun yang akan disampaikan kepada lawan tutur kita yang mungkin agak lebih dewasa daripada kita umurnya. Karena ada sebuah hadis yang menyebutkan undur makola walatangdur makola. Jadi lihatlah apa yang disampaikan dan jangan melihat siapa yang menyampaikan. Di sini kita telah bersama ya. Lihatlah apa yang disampaikan, ini kita lihat isi pembicaraannya. Meskipun yang menyampaikan tadi lebih muda daripada kita, kalau isinya itu bisa kita terima dan mungkin ya perihal kebaikan ya tidak apa-apa, karena itu kita bisa mendapatkan ilmu baru yang mungkin kita belum tahu, yang kita dapatnya dari tutur lawan bicara kita yang lebih muda daripada kita. Jadi kita tidak boleh menjudge orang ini masih muda daripada kita, mungkin ilmunya masih belum banyak. Kita tidak boleh seperti itu, karena mungkin bisa jadi ilmu dia lebih banyak daripada kita yang lebih tua notabene-nya. Jadi kita harus senantiasa belajar dan belajar lebih baik lagi daripada hari kemarin. Ya, salah satunya dengan cara menghargai, menghormati orang lain dan menata akhlak kita. Karena yang disampaikan tadi kan undur makola wala tandur makola. Kita harus bisa menerima ya apa yang disampaikan orang lain. Jikalau itu untuk baik untuk kita dan untuk sesama, tidak apa-apa. Meskipun kita dapatnya ilmu itu daripada orang yang lebih muda ketimbang kita. Kalau itu kebaikan, maka wajib kita terima dengan hati yang lapang dan ikhlas serta legowo. Untuk pembahasan kali ini mungkin cukup sekian teman-teman. Kita lanjut di kajian berikutnya, tetap di kajian Cinta Negeri ala Gusmus ya. Kita kaji buku Gusmus sampai tuntas. Dari saya sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.